Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Rukmana. Saya adalah guru di SMK Negeri 1 Banjar, peserta pelatihan Data Science di BPP MPP KPTK Goa, Sulawesi Selatan. Pada saat ini saya ingin memaparkan apa yang saya dapatkan selama mengikuti magang di PT Universal Big Data Malang atau UBIG selama dari tanggal 4 Maret sampai tanggal 9 Maret. Di sana kami mendapatkan 4 proyek. Proyek yang pertama yaitu tentang bagaimana kita merekomendasikan produk kepada customer menggunakan dataset dari marketplace. Yang pertama dilakukan yaitu pertama kita akan melakukan importing data atau dataset menggunakan library Pandas. Setelah itu kita melakukan pengecekan terhadap jumlah row yang tersedia. Untuk deskripsi datanya itu mulai dari jumlah row-nya ada 541.909 data, ada kolom sebanyak 8 kolom dengan rincian kolom itu terdiri dari invoice nomor, stock code, description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Kemudian dilihat dari sebaran datanya, di sini terdapat data minus untuk quantity dan unit price. Untuk selanjutnya dilakukan cleaning data ya, di mana kita akan mereplace data quantity dan unit price yang memiliki nilai minus, sehingga nanti sebaran datanya untuk quantity dan unit price itu tidak ada yang memiliki nilai min. Kemudian di sini dilakukan pengecekan juga, filtering data juga untuk pembersihan datanya itu dicek untuk data-data yang memiliki nilai kosong ya atau nol dengan cara menghilangkan customer ID yang bernilai kosong. Setelah itu dicek kembali lagi jumlah data yang tersedia setelah dibersihkan itu menjadi tinggal 397.884 record yang awalnya jumlah datanya itu mencapai 500 ribuan data. Selanjutnya di sini dibuatkan data matrix ya. Data customer ID-nya tadi itu dibuatkan menjadi dimasukkan ke dalam data matrix, di mana yang menjadi indeksnya itu adalah customer ID dan kolomnya itu menggunakan stock code. Kemudian dikomparasikan dengan yang namanya quantity dengan fungsi agregasi sum. Sehingga didapatkanlah customer matrix-nya sebaran datanya menjadi 4.338 row dikali 3.665 kolom dengan indexingnya menggunakan customer ID dan kolomnya menggunakan stock code. Kemudian di sini ada perubahan ya, nilai dari matriksnya dirubah ke dalam bentuk integer, di mana dengan syarat 0 dan 1. Kemudian didapatlah sebaran data kurang lebih masih menggunakan yang sama. Apabila misalkan tadinya datanya itu ada yang bernilai berapapun isinya kecuali nan itu dirubah jadi kosong, selain itu dia akan dirubah menjadi 1 untuk memudahkan proses pengolahan datanya. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi dari Cosin similarity, di mana akan terjadi penyocokan data antara matriks ya, di mana tadi kita menggunakan indeks customer code dengan stock code. Didapatlah customer matriksnya melakukan dengan pendekatan Cosin similarity. Kita akan mengambil salah satu stock code-nya. Di sini saya mengambil dengan stock code 10123C. Yang ini itu akan dicek untuk melihat 10 top recommended produknya. Dari 10 top recommended produk ini, dari stock code yang ini kemudian dilengkapi dengan data description-nya. Itu ditampilkan 5 data teratas hasil daripada customer ID dengan pendekatan Cosin similarity. Setelah itu ini dilakukan juga sort value berdasarkan nilai yang lebih besar. Untuk selanjutnya didapatlah produk-produk yang memang direkomendasikan ya terhadap customer. Ini urutan ranknya. Kemudian dibatasilah data-data produk yang memang direkomendasikan kepada user itu berdasarkan stock code dan description-nya.
Didapatkanlah 10 produk yang memang direkomendasikan berdasarkan hasil dari pengolahan pendekatan dengan causing similarity. Untuk proyek kedua sendiri yaitu tentang pengklasifikasian berita, di mana beritanya itu apakah berita tersebut termasuk berita hoax atau berita fakta. Nah, di sini kita sama menggunakan library Pandas, di mana kita menggunakan dataset yaitu data fake real Indonesia. Nah, pada tahap pembersihan data, cleaning data, itu dilakukan drop terhadap kolom yaitu untuk timestamp dan author, karena dua kolom ini itu tidak terlalu berpengaruh terhadap target yang akan kita kerjakan. Nah, di sini kita melakukan fungsi regek ya, di mana kita akan menghapus beberapa karakter yang memang tidak diperlukan di dalam teksnya ataupun di judulnya. Nah, setelah kita melakukan penghapusan terhadap regeknya, misalkan kita menghilangkan beberapa karakter khusus, didapatlah hasil yang lebih bersih, di mana title-nya menghasilkan data-data yang memang dirubah menjadi lower di vectorizer ya, dimana ini untuk mengekstraksi data teks ke dalam bentuk angka. Nah, di sini juga kita menggunakan model namanya model LR ya, logistic regression. Di sini didapatkan LR score-nya itu mencapai 0,95%. Di sisi lain dilakukan komparasi yaitu menggunakan decision tree. Nah, di mana untuk penggunaan decision tree sendiri dia menggunakan presentasinya, scoringnya itu mendapatkan 91%. Kemudian di sini ada sebuah fungsi untuk melakukan pengecekan output prediction, di mana output prediction itu akan mengecek ketika hoaxnya 0 berarti dia itu adalah berita fakta, tapi ketika hoaxnya 1 maka dia itu dianggapnya berita hoax. Kemudian kita akan mengambil data judul, di mana data ke-20 di log 20 ini titlenya didapat Jokowi wanti-wanti peluang kerja di masa depan bisa digantikan robot. Kemudian didapatkan kita hoaxnya itu dia bernilai 0, kemudian kita uji coba menggunakan inputan string, dan hasilnya sesuai dengan yang kita input. Menurut LR prediction itu adalah berita fakta, dan juga menurut DT prediction itu juga berupa fakta. Untuk proyek ketiga sendiri, di sini kita menggunakan sentimen analisis ya. Di sini kami menggunakan dataset yaitu proyek 3 news data. Dari dataset ini didapatkanlah bahwa ada 7 kolom yang terdapat pada dataset tersebut. Ini datanya di Drovna ya, di investment true. Didapatlah untuk pembersihan datanya itu didapatkanlah 17.935 record dengan 7 buah kolom. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, ternyata untuk tag dia menggunakan tipe array. Selanjutnya data tag ini diekstraksi ya menggunakan fungsi explode, di mana tadi array-nya tadi dibuatkan dulu, diexplode dulu sehingga kita mendapatkan pemecahan terhadap data tag. Nah, ini contoh. Karena tadi tagnya dia dalam bentuk array, maka dia dipisahkan menggunakan tag yang setelah dilakukan export ini. Kemudian setelah itu dilakukan grouping terhadap data tag. Data tagnya dilakukan grouping, kemudian di sini berdasarkan data title dan artikel teksnya. Kemudian setelah itu dilakukan reset index ya untuk data file groupingnya. Nah, kemudian ini dimasukkan ke dalam sebuah function ya, dimana kita akan menghitung calculate statementnya, sentimennya ya, kita akan hitung berdasarkan polaritinya dengan menggunakan library text blob. Setelah itu nanti akan didapatkanlah result statementnya, di mana tag yang akan kita target itu adalah calon presiden ya, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Kemudian dihitung juga scoringnya, tampilkan ya berapa result statementnya. Kemudian kita juga akan komparasikan base statementnya, siapa yang memiliki sentimen terbaik dari ketiga tag yang kita tadi target. Sentimennya itu adalah di paslon Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat hasil dari sentimennya itu sendiri, berapa scoringnya, kita akan panggil menggunakan run sentiment. Nah,
Kalau dilihat dari ini, yang mendapatkan sentimen terbaik itu adalah Ganjar Pranowo, dan untuk sentimen negatifnya itu didapatkan oleh Prabowo Subianto. Untuk proyek keempatnya sendiri, ini melakukan analisis data lulusan SMK, di mana di sini kita akan mengecek prediksi dari data lulusan SMK ini, apakah dia statusnya nanti akan kuliah, menganggur, atau bekerja. Nah, di sini kita memiliki 6.500 record dengan 5 kolom, di mana 2 kolom itu tidak berpengaruh sehingga akan dilakukan drop ya, atau dihapus data kolom-kolomnya, yaitu anim 01 dan anim 0. Nah, sehingga didapatkanlah 3 kolom yang tersisa, yaitu nama, tahun, dan status. Nah, setelah tersebut dilakukan pengecekan ya, terdapat di data tahun itu ada 1.500 data yang kosong, dan juga di status itu terdapat 1.500 data yang kosong. Kemudian dilakukan penghapusan data bagi data yang kosong, sehingga tinggal tersisa data 5.000 data dengan 3 kolom. Nah, kemudian dilakukan grouping terhadap tahun. Jadi kita akan memprediksi berapa jumlah siswa yang bekerja, menganggur, atau kuliah berdasarkan tahun ya. Di sini kita membuat beberapa variabel dalam bentuk array ya. Ada data pekerja, ada data kuliah, data menganggur, dan data tahun. Nah, ini diproses menggunakan looping, di mana datanya itu akan ditambahkan setiap dari item ini, dia itu akan melakukan pengecekan terhadap unique year. Nah, data year-nya sendiri itu didapatkan tahun 2019, 2020, dan 2021. Kemudian setelah itu kita tampilkan menggunakan pivot lib ya, pivot. Nah, sehingga didapatkanlah gambaran di mana sebarannya itu dari tahun yang paling mencolok itu adalah data yang kuliah. Tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2021. Nah, di sini kita akan melakukan menggunakan library-nya SPR ya. Nah, di mana di SPR ini kita akan melakukan prediksi. Nah, kita memiliki data dari 2019 sampai 2021, kita akan melakukan prediksi terhadap data tahun 2022. Bagaimana jumlah daripada alumni yang akan bekerja, kuliah, maupun menganggur. Nah, dari model SPR ini kita lakukan checking terhadap yang bekerja, kuliah, dan menganggur, sehingga didapatkanlah scoring. Mean square errornya itu yang paling kecil itu ada di kuliah. Nah, setelah itu dilakukan pivot ya untuk menggambarkannya. Nah, ini prediksinya pada tahun 2022 untuk yang bekerja itu akan mengalami penurunan dilihat dari pola sebelumnya, dan untuk kuliah juga sama akan mengalami penurunan, tetapi untuk yang menganggur itu akan mengalami kenaikan berdasarkan prediksinya. Kemudian ini adalah gabungan ya dari ketiga data, yakni untuk bekerja, kuliah, dan menganggur. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait apa yang sudah saya dapatkan selama magang di UBIG di Kota Malang. Terima kasih kepada BPP MPP KPTK Goa telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengikuti kegiatan ini, dan juga kepada PT UBIG Malang, Universitas Big Data. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.